Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sulaiman dengan NIM 188205006. Saya adalah mahasiswa Pancasakti University Bekasi dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan sosial sebagai proyek tugas akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Miss Rita Aryani MM. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan sosial. Pengertian perkembangan sosial. Yusuf 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Sunarto dan Hartono menyatakan bahwa hubungan sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa dan bertambah umur, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian tingkat hubungan sosial juga berkembang amat kompleks. Next, karakteristik perkembangan sosial remaja. Pergaulan dengan sesama remaja lawan jenis dirasakan paling penting tetapi cukup sulit. Kehidupan sosial ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Pergaulan dalam bentuk kelompok yang dipilih berdasarkan moral, sosial, ekonomi, minat, dan kesamaan bakat dan kemampuan. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Pembangkangan, negativisme. Reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Sikap orang tua memahami sebagai proses perkembangan anak dari sikap dependen menuju ke arah independen. Next, agresi atau aggression. Perilaku menyerang balik secara fisik, nonverbal maupun kata-kata verbal merupakan salah bentuk reaksi terhadap rasa frustasi, rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Diwujudkan dengan menyerang seperti mencubit, menggigit, menendang, dan lain sebagainya. Sikap orang tua mereduksi, mengurangi agresivitas anak dengan cara mengalihkan perhatian atau keinginan anak, tidak menghukum anak. Berselisih, bertengkar, terjadi jika anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku anak lain. Menggoda, merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan yang menimbulkan marah pada orang yang digodanya. Persaingan, rivalry, keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Sikap ini mulai terlihat pada usia 4 tahun, yaitu persaingan prestise, dan pada usia 6 tahun semangat bersaing ini akan semakin baik. Kerjasama, cooperation, sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun atau awal 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Tingkah laku berkuasa, ascendant behavior. Tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bossy-ness. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyerah, mengancam, dan sebagainya. Ralat menyuruh. Mementingkan diri sendiri, selfishness. Sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Simpati atau sympathy. Sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerja sama dengan dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja bisa kita lihat pada diagram di atas. Keluarga menentukan perilaku kehidupan budaya, pola dan norma pergaulan. Status sosial ekonomi mempengaruhi pandangan masyarakat dan kelompok, kematangan intelektual dan bahasa dalam berpendapat. Pendidikan, pemahaman, norma dan etika, emosi dan intelijen, kemampuan berbahasa dan pengendalian emosional.
Hubungan keluarga merosot pada masa remaja awal dan membaik menjelang masa remaja akhir. Hubungan keluarga tidak harmonis akibat kesenjangan generasi dengan orang tua dan usaha untuk memperoleh otonomi. Perkembangan otonomi remaja dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Keterikatan dengan orang tua mempengaruhi kompetensi dan kesejahteraan sosial remaja. Penyebab umum pertentangan keluarga selama masa remaja. Perbedaan standar perilaku antara orang tua dan remaja. Metode disiplin yang digunakan dianggap tidak adil atau kekanak-kanakan. Hubungan dengan saudara kandung kurang baik karena perasaan tidak adil atau pilih kasih. Merasa menjadi korban karena ketidaksesuaian kondisi keluarga dengan harapan remaja. Sekian dari saya, itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.